Dipersilakan. Materinya belum cukup ya. Pak Muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. NU bener. Yang saya hormati Dokter ilmu NU. Ketua Penyelenggara Ibu Lili Batini dan ibu-ibu yang ternyata saya baru tahu menginisiasi acara ini. Tokoh-tokoh masyarakat di sini ada Pak Ongga, ini Rina, Bu Rina. Ternyata saya baru tahu Pak Ongga ini kakak sepupu saya. Dia baru saya. Dulu saya tahu gitu. Karena bapaknya beliau sepupunya bapak saya. Pak Kusrin senior di sini, saya kira ini pembantu saya dulu ini Pak Kusrin, Pak Padihere, kira banyak sekali di sini tokoh-tokoh yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ketua masyarakat Muna di Perantauan, sekaligus Ketua Arisan Muna. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di belakang ini ada teman yang tadi saya baru kasih tahu langsung hadir juga. Ini namanya Pak Zakir Lanjo. Ini beliau ini punya posisi khusus sekarang, itu namanya Wario Grab, apa namanya? Online. Terus ada nih punya pesawat nih, satu-satunya orang bukan saya kira punya pesawat pribadi dulu. Nih ada Pak Zakir Lanjo. Dan ada teman-teman di belakang sana, saya kira mantan Wakil Bupati Konawe Selatan juga. Tidak, saya baru kasih tahu tadi juga. Kalau panitia kurang ini ada pebisnis juga di sini satu di belakang sana. Bukan bagi bupati itu bukan. Jadi tinggal minta aja. Saya kira ini alhamdulillah sekali kita bertemu tempat ini, suatu penghargaan bagi saya dan satu kemuliaan budaya kita. Dan saya hadir sebetulnya kalau bukan cerita lama dengan Bu Lili, saya mau off hari ini, kalau mau istirahat aja, saya kira seperti itu dua cara ini. Muna di Jakarta itu komunitas itu pengelompokannya maksudnya itu ada 4, ada 5 bahkan kalau ini terjadi dari berkelanjutan. 1 KKMM, kedua IKKMM, ketiga Arisan. Ini Arisan ini paling aktif. Kemudian komunitas merantau, yang keempat itu adalah kelompok budaya ini. Dan saya kira ini Ibu Wiwi Sipala ini saya kira bagus sekali. Kenapa saya katakan penting saya kira diskusi seperti ini dan untuk menghidupkannya adalah pertama Muna di Republik ini dari hasil penelitian kita, penelitian orang-orang arkeologi, ahli arkeologi itu merupakan 1 dari 10 tribe, the oldest tribe Indonesia. Jadi yang tertua ternyata 10 tertua di Indonesia termasuk Muna. Jadi bersejarah. Sudah pasti punya budaya. Nah, jadi Muna merupakan satu entitas komunitas budaya yang salah satu tertua di Indonesia. Makanya di orang ini di Sulawesi Tenggara ternyata Muna yang tertua disebut seperti itu hasil penelitian. Kalau mau challenge itu challenge soal penelitian. Kemudian kedua, Muna ini unik, komunitasnya kecil sebetulnya, berada dari pulau Muna. Intinya di situ. Uniknya kenapa? Muna bagian selatan ketika mekar dulu Kabupaten Buton. Bagian dari Pulau Muna, tapi kalau ketika mekar dia menyatakan diri Buton Tengah. Kedua, Buton Utara dulunya Kabupaten Muna berada di Pulau Buton bagian utara. Ketika mekar namanya Buton Utara, bukan Muna Timur. Itu unik.
ada apa ini? Berarti ada resistensi pihak luar terhadap Muna itu sendiri karena dianggap sesuatu. Saya tidak tahu sesuatu itu karena apa? Mungkin itu perlu didiskusikan juga. Jadi ada Pulau Muna sendiri yang tidak mau menyebut dirinya Muna, tetapi Buton. Begitu juga mantan administrasi, bekas administrasi wilayah pemerintahan Muna, tetapi menyatakan dirinya juga Buton. Coba dipikirkan di kalangan budayawan atau psikologi budaya barangkali. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira penentuan budaya. Muna adalah tribe, adalah suku yang merupakan identitas. Sebuah identitas budaya, maka sebenarnya setiap orang yang kita ini, yang orang Muna, pasti menyatakan, oh ini adalah bagian yang substansi, a critical piece of personal culture. Jadi Muna itu ada identitas budayanya, dia menjadi bagian dari yang penting, a critical piece of personal identity. Jadi ketika seseorang, ini saya nanti bahasa Inggris karena ini Ibu Lili, ketua panitia ini itu alumni bahasa Inggris, sastra Inggris di UI. Jadi kalau dia penting maka kalau menjadi bagian dari penting dari identitas kita kemana-mana menunjukkan budaya. Nih saya baca satu artikel, satu statement dalam satu artikel. If you have ever found yourself baffled by someone's response to a situation, you have seen the effects of cultural identity. Kira-kira bahasa Indonesia ini, jika kamu menemukan dirimu ternyata terkaget akibat respon orang lain di sekitarmu, orang lain maksudnya yang tidak seidentitas denganmu, maka pada saat itu Anda menemukan diri Anda sebetulnya bahwa identitasmu itu punya efek terhadap orang lain. Kita pakai ini misalnya. Ini langsung orang berkata, pakaian apa ini? Di pakaian ini yang garis-garis ini ternyata punya identitas, pakaian baju Muna itu pakaian adat. Nah, budaya sendiri tentu saja tidak pasif. Budaya itu kan, kalau budaya itu sebetulnya, ya wujudnya itu adalah tradisi atau kebiasaan adat istiadat. Ada nilai-nilai, ada norma-norma yang hidup dan seterusnya. Tapi ternyata itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Tetapi ekspresi dari budaya, ini mohon maaf Pak Bani nanti bahas bukunya dari sekitar. Ini ekspresi budaya itu sebetulnya ya macam-macam. Ada yang oral, misalnya identitas nama adalah bahasa kita. Tetapi bahasa kita ini, bahasa Muna, tidak ada huruf Muna. Berbeda, bahasa Arab punya bahasa. Jadi ini identitasnya menjadi oral. Nah, maka kalau kebudayaan itu ya sebetulnya dia berjalan bersamaan dengan waktu dan kemudian dia berkorelasi dengan peradaban. Kalau orang Muna tidak memiliki huruf Muna, maka kemudian dia menjadi budaya lisan. Peradabannya pada akhirnya tidak jarang yang menulis dalam bahasa Muna. Kecuali ya kalau saya menulis dalam bahasa Indonesia, saya kira saya di Indonesia gitu. Saya salah satu penulis yang terproduktif pada zamannya, dan orang Sulawesi Tenggara salah satu yang menulis sampai baik Inggris maupun Indonesia di seluruh koran dan majalah, dan tadi di Indonesia maupun di luar negeri. Ya. Tapi ini saya maksudnya itu bukan peradaban Muna. Peradaban Muna oral. Maka ketika bisa menulis sejarah Muna, sejarah Muna itu kemudian dia kontroversi karena ternyata kita hanya mendengar, kemudian pada saat kita
kita para menulis sekarang ini dan bahasa Indonesia, kemudian yang kita kutip adalah bagian dari pengetahuan orang lain, dari oral history, kemudian ditulis. Nah, kita mulai para menulis sekarang ini. Pak Wadirere saya kira kalau dia acungi jempol karena sudah mewujudkan sejarah Muna dalam persepsi beliau tentang bagaimana kerajaan Muna. Tetapi ingat dalam sejarah ada satu pendapat yang ini absolut. History is a bundle of perceptions. Sejarah itu adalah kumpulan dari persepsi-persepsi, di mana kalau bukan ahlinya maka boleh diperdebatkan. Di situ terjadi dialektika untuk mulai ada tesis, ada sintesis, ada counter tesis, sintesis lagi menunjukkan kebenaran yang sejati pada akhirnya. Maka kita tidak boleh marah ketika produk tidak dikritik, karena itu bagian dari konsekuensi sebagai seorang penulis sejarah. Terakhir saya katakan secara saya kali ini mau bahas sudut mana ini, karena karakteristik dari budaya ada 3. 1, culture is learned and gained. Budaya itu dipelajari dan diperoleh. Kemudian dia bersamaan dengan peradaban, civilization, itu bersamaan. Kemudian kedua, culture is dynamic, dia dinamis. Nah ini, jadi dia dinamis. Jadi jangan bayangkan bahwa kita di sini tetap ya sama dengan kalau saya lihat aja orang, saya duduk ada sampai 4 jam kadang-kala di kampung-kampung itu. Nah, ternyata berbeda dari tempat lain. Maka saya minta satu teman untuk di perantauan, untuk bagaimana kawin-mawinnya orang Muna itu perlu ada panduan. Saya sudah minta, saya kira proses terbit Kendari, saya kira terus oleh Pak Yusuf dan salah satu imam di Lohia juga bagus. Nah itu saya sudah minta tulisnya tinggal untuk terbit. Yang ini harus diwariskan, karena kalau tidak dia hilang. Tentu dinamikanya tetap akan terjaga. Nah yang ketiga ciri budaya itu adalah bukan diwariskan, dipertukarkan. Itu menjadi bagian dari ciri budaya. Nah pada selesai tadi kita tentu saja saya melihat nih dari sisi mana kita melihat budaya kita. Ada Pak Aris, saya kira teman-teman mungkin ahli sejarah, ahli budaya sebetulnya. Saya pelajari aja. Misalnya saya belajar budaya politik, budaya antropologi budaya, saya pelajari semua waktu saya kuliah. Tapi itu tidak menjadi bagian yang saya harus katakan ini ternyata saya jago ini, tidak. Karena budaya itu dinamis, a culture is dynamic. Diwariskan. Kalau dia diwariskan, dia ditulis, tidak mungkin anak cucu kita ke depan mengetahui siapa apa itu budaya. Saya kira itu aja. Mohon maaf bila kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.